Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Metasa Fitri, NPM 2257051022 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi TBO, yaitu dengan judul Finite State Automata atau FSA yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Jadi langsung saja di sini finite state automata atau disebut juga dengan automata dengan state berhingga, yaitu merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Lalu FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Pengertian state di sini dapat kita lihat bahwasanya state itu merupakan kedudukan atau keadaan. Lalu terdapat contoh-contoh dari state sendiri yaitu lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di sini ketika kita menekan off, maka dia akan on. Ketika kita klik on, maka dia akan off. Selanjutnya, secara formal, FSA dinyatakan dengan 3 tupel M, yaitu Q, sigma, lalu S dan F, di mana Q ini merupakan himpunan state atau kedudukan, lalu sigma merupakan abjad, himpunan simbol input atau masukan, lalu ini merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal atau kedudukan awal, lalu ada F merupakan himpunan state akhir. Nah, di sini terdapat contoh dari contoh dari finite state automata yaitu vending machine atau pengecek parity ganjil. Nah, dapat kita lihat di keterangan ini bahwasanya lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Lalu label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Lalu busur ini menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Lalu lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir atau finish. Ini merupakan state akhir atau finish. Di sini dapat kita lihat dari diagram transisi tersebut bahwasanya Q itu memiliki anggota yaitu even odd, lalu sigma itu 1 0, S even, F ODD atau odd. Lalu ini yaitu fungsi transisi even 0 sama dengan even 1 sama dengan odd 0 sama dengan odd, lalu odd 1 sama dengan even. Even 1 sama dengan even 1 sama dengan 0, even 0 sama dengan even, lalu ada odd 0 sama dengan odd, lalu odd 1 sama dengan even. Maka tabel fungsi transmisi pengecek parity ganjil. Ini dapat kita lihat tabelnya di sini. Nah, karena mesin di atas merupakan pengecek parity ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah odd. Nah, jika mesin mendapat input 1101 urutan state menjadi even 1, odd 1, even 0, even 1 odd, maka diterima oleh mesin. Namun, jika mesin mendapat input 010 urutan state menjadi even 1 odd 1 odd, even 1 odd 0 odd 1 even, maka ditolak oleh mesin. Nah, FSA itu dibedakan menjadi dua, yaitu DFA atau deterministik
finite automata atau disebut juga dengan automata berhingga yang pasti. Dia tuh tetap atau tertentu. Lalu ada NFA non-deterministic finite automata atau disebut juga dengan automata berhingga yang tidak pasti. FSA deterministic finite automata itu merupakan suatu state itu terdiri dari suatu state, ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Ini dapat kita lihat di sini. Lalu di atas secara formal dinyatakan bahwasannya Q sama dengan Q0, Q1, Q2, lalu untuk sigmanya ini ada A dan B, lalu S itu ada Q0, lalu F ada Q2. Atau dapat kita sebut dengan S ini merupakan set awal yaitu Q0, lalu set akhirnya yaitu Q2. Fungsi transisi ini dapat kita lihat di sini. Fungsi transisinya. Oke. Nah, selanjutnya keterangan. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila sigma Qx berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, M sama dengan Q sigma SF menerima bahasa yang disebut LM yang merupakan himpunan. Contohnya, bila diinputkan string ABB pada mesin tersebut, maka dapat kita lihat di sini. Nah, karena Q2 merupakan state terakhir, maka F atau ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string BABA, maka mesin tersebut, maka dapat kita lihat di sini, karena Q1 tidak termasuk state terakhir, maka BABA tidak berada dalam LM. Lalu di sini ada FSA non-deterministic finite automata. Untuk setiap state tidak selalu tepat pada satu state berikutnya. Nah, untuk setiap masukan yang diterima dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Ini dapat dilihat di sini ya. Nah, di sini terdapat perbedaan DFA dan NFA. Apa sih perbedaan DFA dan NFA? Perbedaan DFA dan NFA itu ada pada fungsi transisinya. Jika DFA itu setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya, namun jika NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Lahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.